In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was definitely planned. Dalam politik tidak terjadi begitu saja, pasti direncanakan. Nah, seperti itu kira-kira arti dari ungkapan sang Presiden Amerika ke-32 itu. Dengan demikian, Partai Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres kemarin tentunya harus bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan terhadap suara aspirasi rakyat pendukung Iskandar. Mengingat kemenangan Gerindra adalah kemenangan rakyat. Sebab tanpa rakyat, Gerindra tidak akan menjadi pemenang pemilu. Dinamika yang terjadi dalam hal perebutan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Alor oleh Gabriel Abdi Kesuma-Beribina yang diketahui menikung Iskandar Lakamau dengan cara merampas atau menyabotase hak Iskandar. Sebagaimana telah diberitakan beberapa kali di media ini, diduga telah direncanakan sebelumnya oleh Gabriel dengan melibatkan orang-orang pengambil kebijakan di DPP Partai Gerindra. Hal itu dimungkinkan terjadi, sebab dari beberapa postingan Gabriel dan timnya di media sosial, Gabriel dipastikan cukup dekat dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Selain dekat dengan Prabowo, Gabriel juga dekat dengan Hasim S. Jojo Hadipusumo, selaku salah satu wakil ketua Dewan Pembina DPP Gerindra. Kedekatan Gabriel dengan kedua elit di Partai Gerindra itu bisa saja menjadi penentu perolehan kesempatan bagi Gabriel, yang kemudian dikemas oleh Gabriel dengan sebutan perintah partai, seperti disampaikan Gabriel kepada Iskandar beberapa waktu lalu, melalui sambungan telepon genggam. Dengan demikian, tak mudah menafikan bahwa ada keterlibatan Prabowo Subianto dan Hasim dalam hal merampas kesempatan dari Iskandar melalui tangan Gabriel. Hal itu akan kian dipertegas apabila Prabowo tak menggubris pernyataan sikap masyarakat pendukung Iskandar yang telah diterima oleh pihak Sekretariat DPP Gerindra pada Kamis kemarin, yang hanya akan menunjukkan kepada publik bahwasannya melanggar ketentuan pasal 8 dan pasal 11 ayat 4. Anggaran dasar Partai Gerindra itu tak hanya bisa dilakukan oleh kader, tetapi juga oleh elit partai di DPP Gerindra yang terbukti dekat dengan Gabriel. Tapi, tentu saja sebagai warga negara yang taat hukum, kita berharap agar Prabowo dan Hasim sebagai pihak yang dekat dengan Gabriel tak tebang pilih dalam menegakkan pasal dan ayat dalam anggaran dasar Partai Gerindra yang telah dipedomani rakyat pendukung Iskandar dalam melakukan pernyataan sikap dimaksud yang kita tahu bersama telah disampaikan ke DPP Gerindra oleh Elin Makalmay dan rekanan pada Kamis kemarin. Sebetulnya dinamika ini kami ulas dan sampaikan kepada publik sebab sepertinya hal ini selaras dengan ungkapan Presiden Amerika Serikat ke-32 periode 1933 hingga 1945 Franklin D. Roosevelt yang menegaskan bahwa dalam politik tidak terjadi begitu saja, pasti direncanakan. Kira-kira seperti ini ungkapan sang Presiden Amerika ke-32 itu. Mari disimak baik-baik. In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was definitely planned. Dalam politik tidak terjadi begitu saja, pasti direncanakan. Nah, seperti itu kira-kira arti dari ungkapan sang Presiden Amerika ke-32 itu. Dengan demikian, Partai Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres kemarin, tentunya harus bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan terhadap suara aspirasi rakyat pendukung Iskandar. Mengingat kemenangan Gerindra adalah kemenangan rakyat, sebab tanpa rakyat, Gerindra tidak akan menjadi pemenang pemilu. Sedangkan pendukung Iskandar yang telah membuat pernyataan sikap kepada Prabowo Subianto adalah rakyat, yang telah turut serta memilih Prabowo Gibran pada saat Pilpres digelar tempo hari, yang tentunya dilakukan rakyat Alor di bawah komando Iskandar Lakamau, selaku Ketua Tim Kemenangan Daerah Prabowo Gibran Kabupaten Alor. Lantas, bagaimana pendapat Anda dengan pernyataan Franklin D. Roosevelt itu tadi? Apa benar demikian bahwa dalam politik tidak terjadi begitu saja, pasti direncanakan? Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar apabila Anda berani berpendapat. Namun, bila Anda takut berpendapat, maka sepertinya penting Anda ketahui bahwa salah satu pernyataan yang terkenal pada amanat pelantikan Franklin D. Roosevelt setelah dirinya memenangkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat pada tahun 1932 silam ialah satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. The only thing we have to fear is fear itself. Tim RDTV melaporkan dari Jakarta.